Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa lagi di hari Sabtu tanggal 25 April 2020. Puji Tuhan, pagi ini kita menjumpai renungan firman Tuhan dari buku Amsal Soleman, Fatsal 11 ayat yang keempat. Amsal Soleman Fatsal 11 ayat 4 berkata sebagai berikut. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada dalam satu kondisi di mana hari-hari ini kita menemukan suasana yang tidak nyaman. Seperti kemurkaan melanda kehidupan manusia. Tidak terjadi hanya untuk satu bangsa, satu bahasa, satu daerah, satu kota, tapi di seluruh dunia ini diliputi dengan bencana yang merambah di mana-mana, sehingga kita menemukan semua merasa tidak nyaman dan tidak aman. Alkitab katakan pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Kita menghabiskan banyak waktu, kita menghabiskan banyak hari, kita menghabiskan banyak tenaga, banyak potensi yang kita miliki dengan catatan supaya itu punya nilai, punya arti, kalau bisa jadi harta kekayaan. Namun Alkitab katakan ternyata harta yang kita kejar, yang kita usahakan, itu tidak berguna di saat hari kemurkaan. Hari yang tidak nyaman, hari yang tidak enak. Harta pun tidak berguna sama sekali. Kita baru saja mengikuti berita di media sosial bagaimana COVID menyerang di dalam satu kapal pesiar di Jepang. Kapal Princess Diamond, 634 orang terjangkit penyakit COVID. Mereka bukan orang-orang yang sederhana. Mereka bukan orang-orang yang tidak mampu. Tapi mereka orang yang punya kelebihan, orang yang punya banyak harta, bisa menghabiskan waktu mereka untuk berjalan-jalan, berleha-leha keliling dunia dengan kapal pesiar. Dan semua harta mereka ternyata tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Semua kemampuan mereka, semua upaya yang mereka sudah kejar dan miliki sekian lama, ternyata tidak berguna. Nah, sebab itu, sebagai orang percaya, kita diingatkan bahwa di dalam kita bekerja, di dalam kita berusaha mencari nafkah, jangan kita lupa bahagian penting yang Alkitab katakan berguna untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang, yaitu ibadah. Harta kita berpikir harta bisa berguna untuk hidup yang ada sekarang. Ternyata di dalam hari kemurkaan sekarang pun harta tidak berguna. Dan itu sebabnya kita perlu perhatikan hal yang menguntungkan kita, bahwa di dalam perjuangan kita, di dalam usaha kita di dunia ini, memang kita bekerja mencari nafkah sesuap nasi, kita berusaha, jika ada kelebihan itu bisa menjadi harta kekayaan kita, tetapi itu tidak akan pernah menjamin di saat kemurkaan Tuhan datang. Nah, Paulus katakan dalam buku 1 Timotius Fatsal yang ke-6 ayat 6-9, dia katakan seperti ini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kita melihat bahwa jelas Paulus sudah katakan
bahwa ibadah itu menguntungkan. Di bagian lain dikatakan itu berguna untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Kalau kita tidak memperhatikan ibadah dan kita lebih fokus kepada harta duniawi, maka kita tidak akan tertolong. Sebab itu, sebagai orang percaya, kita diingatkan bahwa kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Dan saatnya ketika kita kembali, kita pun tidak akan membawa apa-apa. Nah, yang kita bisa terima dan kita akan memperoleh di saat kita kembali, yaitu ibadah. Ibadah itu berguna untuk janji yang hidup sekarang dan untuk hidup yang akan datang. Sebab itu mari kita berjuang di hari-hari ini dengan jelas bahwa harta, kekayaan tidak mampu menghindarkan kita dari bencana. Negara kaya apapun tidak akan pernah luput dari bencana. Segala kemampuannya tidak akan bisa menolong mereka. Sebab itu, saya imbau sebagai orang percaya, mari kita perbanyak ibadah kita. Walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama, di rumah kita beribadah kepada Tuhan. Di tempat kerja kita, walaupun kita kerja online, jangan lupa punya hubungan dengan Tuhan. Karena itulah yang akan menolong kita di saat-saat hari kemurkaan tiba. Saya ajak kita satu di dalam doa. Kiranya sepanjang hari ini di dalam pekerjaan kita, dalam kesibukan kita, kita tidak lupa menjaga hubungan kita dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah pribadi kita. Kita berdoa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena Engkau baik. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Bukti nyata sampai saat ini kami ditolong Tuhan. Sebab itu beri kekuatan, beri kemampuan bagi kami. Ingatkan kepada kami semua supaya kami lebih mengutamakan hubungan pribadi kami dengan Tuhan sebagai ibadah yang berguna untuk hidup yang ada sekarang dan hidup yang akan datang. Karena harta yang kami peroleh hanya bisa jamin untuk hidup yang sementara ini. Bahkan dalam waktu-waktu tertentu, di saat murka Tuhan ada, harta kami tidak dapat menyelamatkan kami. Sebab itu tolong kami Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya dalam perjalanan kehidupan ini setiap hari kami ada di dalam hubungan dengan Tuhan. Kami ada dalam ibadah pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Karena kami percaya apa yang sedang terjadi di negara-negara seluruh muka bumi ini sedang melatih kami untuk membangun mezbah-mezbah pribadi kami dengan Tuhan, supaya kami makin mengenal dan mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita, jangan lupa untuk share kepada saudara-saudara kita yang lain dan bisa di-subscribe di YouTube channel GPD Bethesda Makassar. Sampai jumpa besok dalam ibadah raya hari Minggu pagi jam 8 pagi dalam acara live streaming. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.